Selamat datang di Iki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, saya Via Sensei. Ketemu lagi dengan saya. Kalau ketemu dengan Via Sensei, jadi gimana? Yes, bakal ngebahas goi ya, minasang, seperti biasa. Nah, kali ini agak beda nih minasang. Kali ini di video yang sekarang nih, saya bakal ngebahas soal-soal GOI JLPT yang sering muncul ya, atau yang udah pernah muncul di tahun-tahun berikutnya ya. Kayak apa sih pembahasan soalnya? Soalnya kayak apa? Saya bakal kupas tuntas, oke? Baik, minasang, untuk Mongdaichi nih ya, Mongdaichi untuk soal Mojigo ini adalah mencari cara baca kanji yang tepat. Nah, kita langsung lihat nih untuk soal yang nomor 1 minasang ya. Di sini ada kalimat Kyū ni nani nani ga dete shimaimashita. Kanji apakah ini minasang yang digaris bawahi? Apakah namida, ase, seki, atau kushami? Di sini yang bisa kalian ketahui adalah sini dete shimaimashita. Keluar, tapi kalau shimaimashita kan berarti keluar tanpa disengaja, bukan tanpa disengaja ya, maksudnya kayak tanpa terasa gitu. Apa hayo yang biasanya keluar tanpa terasa? Hai, jawaban yang betul adalah ini minasang ya. Jawabannya adalah yang nomor 1 nih, namida. Oke. Kenapa namida? Karena ini nih, kanji namida kalian lihat-lihat ya. Pokoknya kan di sini ada namida, ase, seki, kushami. Kalau ase ini artinya adalah keringat, kalau seki ini artinya batuk, dan kushami itu artinya bersin. Nah, sesuatu yang biasanya keluar tanpa direncanakan, tanpa disengaja itu, kan ini rata-rata semuanya keluar tanpa sengaja ya, minasang ya. Tapi kalau minasang lihat di sini tuh bushu kanjinya itu ada kanji sangsui atau ada kanji air di kirinya. Nah, berarti yang mana yang merupakan keluar air? Nah, ini yang namida desu ne. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Berikutnya nomor 2 ini ada kalimat kegawa nani nani ni naorimashita. Oke, lukanya sembuh dengan bla 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 bla. Oke, yang mana nih minasang? Jawabannya apa? Kangzen, kangtang, kengzen, atau kengtang. Oke, jawaban yang betul adalah yang ini minasang, kangzen. Kenapa sih jawabannya kangzen? Karena ini kangnya kangkaku dan zengnya zentai atau zenbu. Pokoknya kalau ada zeng-zeng ini berarti ini artinya keseluruhan. Nomor 2 kantang, bukan ya minasang, ini bukan dibaca kangtang ya. Kangtang itu kanjinya seperti ini ya minasang. Oke, ini untuk kanji kantang ya. Kanji mudah artinya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang nomor 3. Ini ada kalimat amede nani nani ga nurete iru. Akibat hujan, bla 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 ga-nya jadi basah atau kebasahan. Nah, ini kanji apa sih minasang nih? Ada kanji ci-nya tanah dan ada kanji permukaan. Oke. Apakah itu dibaca ci minasang? Jawaban yang betul adalah ini ya, jawabannya adalah jimeng minasang. Nah, jimeng itu artinya apa? Jimeng artinya permukaan tanah. Walaupun kalian pasti taunya nih, kanji dibaca ci ya sensei. Betulnya sebetulnya dibaca ci, tapi kalau dia ketemu sama kanji meng jadinya jimeng. Jangan sampai terkecoh minasang ya, banyak terkecoh dengan jawaban nomor 2 ini nih ya. Ini dibaca cimeng karena kalian pasti ingatnya ini ci, tapi ini dibacanya jadi ji, jimeng. Baik, lanjut berikutnya yang nomor 4. Ini ada kalimat okane wa hako ni nani nani shita hou ga ii desu ka? Ini ada hubungannya sama okane nih, uang ya. Kira-kira kata kerja yang tepat apakah modoshita ataukah kakushita ataukah nokoshita atau utsushita? Jawaban yang betul adalah yang utsushita ya. Utsushita ini artinya memindahkan. Nah ini ya minasang ya. Ini tuh utsushita ini adalah kanji i dari ido. Minasang masih ingat ido itu artinya apa? Ido artinya perpindahan kan. Nah, kanji i-nya ini bisa dibaca juga utsushita yang artinya memindahkan. Kalau nomor 1 modoshita ini artinya mengembalikan minasang. Yang nomor 2 kakushita itu menyembunyikan dan yang nomor 3 nokoshita itu menyisakan. Lanjut soal yang nomor 5 minasang, ini ada yukuri nani 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 o shite kudasai. Tolong bla 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 dengan pelan. Apa hayo? Ini cluenya adalah kanji atau kosakata yang sering muncul di anime yang lagi hype banget nih, Kimetsu no Yaiba. Minasang ada yang nonton, itu berkali-kali banget diucapkan minasang kosakata ini. Apa ini? Ini artinya adalah pernapasan. Jadi pernapasan itu dibacanya adalah kokyu. Minasang yang nomor 2 ya. Kokyu artinya pernapasan. Ingat, ko-nya nggak panjang ya, tapi pendek. Kokyu. Lanjut yang nomor 6. Ini ada kalimat koko ni nani nani o kaite kudasai. Tolong tuliskan bla 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 di sini. Ini apa sih? Kalian pasti tahu ya kanji ini ya. Ini kanji tubuh, yang ini kanji
panjang, tapi dibacanya apa? Hai, jawabannya yang betul adalah shincho minasang. Shinnya ini kanji shin ini ya, kanji tubuh, cho-nya cho, panjang. Jadi shincho artinya bukan panjang tubuh, tapi tinggi badan. Oke, lanjut ke yang nomor 7. Ini ada kalimat Maeda-san wa nani-nani iru yoda. Ayo, ini pasti sering lihat ya, kanji apa ini, kosakata apa ini? Jawaban yang betul adalah komate minasang. Komate iru yoda. Komate itu artinya kayak lagi kesusahan gitu, sedang kesusahan ya. Kalau yang nomor 1 ini mayote, ini lagi bingung. Oke. Kalau okote lagi marah, okote iru. Dan yang nomor 4 damate lagi terdiam atau diam aja. Lanjut nomor 8, ini ada kalimat chikaku ni nani-nani wa arimasu ka? Apakah ada bla 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 di dekat sini? Kanji apa sih ini minasang? Kosakatanya cluenya adalah ini kanji obat, kusuri. Kusuri bisa dibaca apa selain kusuri? Ya, jawabannya adalah yakkyoku yang nomor 1 ya. Yakkyoku artinya apotek. Ingat ada cu kecilnya minasang ya, yakkyoku. Ini kyokunya yubin kyoku juga ya. Oke minasang, Mondai Ichi tadi udah selesai kita bahas ya. Gimana, kalian udah hafal belum cara baca kosakata dan kanji yang tadi muncul? Lanjut, saya bakal membahas soal-soal yang ada di Mondai ini. Mondai ini adalah tipe soal yang kalian harus cari kanji yang tepat untuk kosakata yang ada di soal ya. Kita langsung lanjut aja ya. Untuk soal nomor 9 nih minasang, ada kalimat kono machi de kodomo o sodatetai to omotte iru. Saya ingin, sodateta itu apa sih? Ingin mengurus, merawat, atau menumbuhkan gitu ya. Saya ingin mengurus anak saya di kota ini. Jadi kanji sodateta yang mana minasang? Sodatetai, sodatsu, yang manakah minasang? Jawabannya adalah yang nomor 2 ya, sodatetai. Ini bisa juga dibaca iku, ini ikunya dari kyoiku, pendidikan ya. Kalau nomor 1, ini tuh bukan sodatetai ya, ini nggak bisa kita baca tak ya, belakangnya bukan. Yang nomor 3 ini kanji apa ini minasang? Nah, ini juga bukan kanji sodatetai ya. Nomor 4 juga bukan, ini shiawase tai bukan ya. Jadi jawabannya adalah sodatetai. Hai, berikutnya yang nomor 10 minasang, ini ada kalimat mono ga moeru toki kemuri ga demasu. Mono ga moeru, moeru itu artinya terbakar ya. Jadi ketika benda terbakar itu kemuri ga demasu. Kemuri artinya asap, jadi keluar asap. Yang mana minasang hayo kanji kemuri? Cluenya adalah semuanya ada kanji apinya. Waduh, saya semuanya ada kanji apinya. Yang mana hayo kemuri minasang? Hai, jawabannya untuk yang nomor 10 ini adalah 1, 2, 3, 4 minasang, karena semuanya ini ada kanji hinya, ada kanji apinya. Hai, jawaban yang betul adalah yang nomor 1 minasang. Ini ya, kanji kemuri. Harap berhati-hati ya. Kan yang lainnya ada kanji yaku nih minasang ya. Ini kanji aku membakar bukan ya, kan kita tanyainnya tuh butuhnya adalah yang asapnya. Soal yang berikutnya minasang, soal nomor 11, ini ada kalimat koko kara shinrin ga miemasu. Yang kalian harus cari tahu adalah kanji shinrin. Shinrin itu apa? Shinrin itu artinya adalah hutan, tapi hutan yang skala besar gitu ya. Kalau hutan berarti pasti ada kanji hutannya minasang ya. Yang mana nih yang ada kanji hutannya? Hai, jawaban yang betul adalah yang nomor 2 ya. Shinrin itu terdiri atas kanji mori dan kanji hayashi. Jadi jangan sampai ketukar minasang ya urutannya. Kanji mori dulu baru kanji hayashi. Oke, berikutnya soal nomor 12, ini ada kalimat asa shawa o abimashita. Nah, ini sering dengar tapi mungkin kalian ingat atau lupa nih untuk kanji abimasnya ya. Nih, yang mana nih kanji abimas minasang? Hai, kanji abimas adalah yang nomor 4 ini ya. Hai, kanji abimashita. Kalau nomor 1 ini bukan abimas ya, ini adalah nagarimas ya. Jadi belakangnya bukan bimas. Nomor 2 juga bukan, ini sengnya sentaku araimas ya. Dan ini yang nomor 3 juga bukan abimas. Oke, lanjut ke soal nomor 13 minasang. Ini ada kalimat moji no iro o kaeru koto wa kano deshou ka? Kano desu ne. Kano di sini artinya bisa atau dapat ya, tapi bentuk formal biasanya. Yang manakah kanji kano? Nah, ini ya, ka-nya minasang yang manakah? Ka-nya ini ka-nya kawaii ya. Berarti antara nomor 1 atau nomor 2 minasang ya. Nah, no-nya yang mana nih? Soalnya mirip-mirip tuh, lihat bentuknya. Yang manakah no-nya minasang? Hai, yang nomor 13 ini jawaban yang betul adalah yang nomor 1 nih. Kano-nya tuh no-nya yang ini. Diingat-ingat minasang ya.
Hai, berikutnya soal nomor 14. Ini ada kalimat ima kara meru o soushin shimasu. Apa sih soushin itu? Nah, kalian bisa lihat shinnya itu di sini ada dua ya. Apakah ada shin jiru nih ataukah shin yang shinnya haishin? Jawaban yang betul minasang nomor 14 adalah yang nomor 3 nih ya. Soushin. Soushin itu artinya mengirimkan email. Lanjut minasang, kita masuk ke Mongdai 3 ya. Nah, Mongdai 3 ini adalah kalian harus mencari kosakata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada soal. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 15 ya. Soal nomor 15 nih minasang, kalimatnya adalah Yamono ue kara mita keshiki wa. Pemandangan yang kalian lihat dari atas gunung subarashikute, luar biasa ya. Totemo nani nani shita. Sangat, jadi karena pemandangan itu luar biasa, jadinya sangat apa nih minasang? Apakah haiken, ataukah kange, ataukah oto, ataukah kangdo minasang? Hai, jawabannya adalah kangdo ya, karena kangdo ini artinya adalah merasa terharu gitu, terpukau gitu ya, karena subarashi, sangat luar biasa pemandangannya. Oke, soal nomor 16 minasang, ini ada kalimat kono mise dewa, di toko ini izen dareka ga tsukate ita nani no kuruma o utta iru. Jadi di toko ini tuh menjual mobil yang sebelumnya udah pernah dipakai orang lain. Berarti clue-nya adalah pasti bekas ya minasang ya, mobil bekas. Nah, yang mana sih ada kanji bekasnya minasang atau kosakata bekasnya? Ya, jawabannya yang nomor 3 karena di sini ada kanji furui. Ini dibacanya chuko ya minasang ya. Chuko itu artinya bekas ya atau second. Oke, berikutnya minasang, untuk soal yang nomor 17 ini ada kalimat Raishu no ryoko ni motte iku mono wo nani nani o tsukutta. Apa nih? Membuat sesuatu yang isinya itu adalah barang-barang yang akan dibawa untuk wisata minggu depan. Apakah schedule, ataukah listo, ataukah katalogu, ataukah programu? Kata kuncinya ada di sini minasang, mono ya, barang yang akan dibawa, moteiku mono. Kalau barang yang akan dibawa berarti sebelum pergi harus, jawabannya adalah listo, harus di list atau dibuat daftar. Soal berikutnya minasang, soal ke-18 ini ada kalimat kono mae wa, shiai ni makete nani nani ga. Meskipun sebelumnya kalah di pertandingan, konkai wa kateta no de hontou ni ureshi. Tapi kali ini tuh menang, jadi saya seneng banget. Jawabannya apa nih? Makete nani nani ga. Kalau kalah tuh biasanya perasaannya di gimana sih minasang? Apakah kuyashikatta, ataukah mazukatta, yurukatta, atau zurukatta? Jawabannya adalah kuyashikatta. Kesel banget gitu. Soalnya kalah, tapi sekarang ureshi. Senang karena menang. Kalau mazukatta itu nggak enak artinya minasang ya. Terus kalau yurukatta itu yurui gitu ya. Tidak pasti gitu. Nah, kalau nomor 4 ini zurukatta itu dari kata zurui yaitu curang. Oke, lanjut minasang, soal nomor 19 ini ada kalimat koko kara shiyaku shou made no nani nani wa dono kurai desu ka? Oke, jadi dari sini tuh sampai shiyakusho, sampai balai kota itu seberapa lama? Dono kurai desu ka? Seberapa lama apanya sih? Apakah 1, 2, 3, atau 4 minasang? Jawabannya adalah di sini ada tochu, ada toro, ada hoko, ada kyori, dono kurai. Jawabannya adalah 4 minasang, yaitu kyori. Kyori di sini artinya adalah jarak gitu. Di sini clue-nya kenapa jawabannya jarak? Karena ada dono kurai. Kalau nomor 1 tochu itu di tengah-tengah jalan ya minasang ya. Kalau misalnya hoko itu arah. Oke, lanjut soal yang nomor 20. Ini ada kalimat shower no ato wa, setelah mandi shower, kono taoru de karada o nani nani kudasai. Tolong bla 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 badannya menggunakan handuk. Apa hayo? Kalau habis mandi kan basah tuh, diapain? Jawabannya adalah fuite minasang ya. Fuite di sini artinya adalah mengelap badan menggunakan handuk. Berikutnya minasang, soal nomor 21 ini ada kalimat haitatsu ga okureta sei de, karena pengirimannya terlambat,
Okyaku-san kara nani-nani o iwarete shimatta. Karena pengirimannya terlambat, jadi saya tuh dibilangin apa gitu oleh pelanggan. Apa hayo? Pokoknya ini tuh paketnya atau pengirimannya tuh telat. Berarti biasanya kan kalau telat pelanggan tuh kayak protes minasangnya. Protes tuh yang mana sih minasang? Apakah shitsurei ataukah shaji? Apakah shitei atau mongku minasang? Hai, jawabannya adalah nomor 4 yaitu mongku. Mongku itu artinya komplain atau protes. Kalau shitsurei kan tuh artinya gak sopan ya atau rude gitu. Lalu kalau misalnya hitei tadi menyangkal, bukan ya, karena ini ada hubungannya dengan telat pengiriman. Baik, berikutnya minasang soal nomor 22 ini ada kalimat kono mondai o kaiketsu suru tame ni. Untuk menyelesaikan soal ini tuh ya. Nanika hoho nani hito wa imasen ka? Apakah ada orang yang bla 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 bla, cara seperti apa? Apakah omoitsuita, hiki uketa, shiri atta, atau tori kaeta minasang? Jawabannya minasang adalah omoitsuita ya. Kenapa sih omoitsuita? Karena omoitsuita artinya adalah mengingat. Soalnya ini mengingat apa? Mengingat cara menyelesaikan soal ini. Bisa jadi kalau misalnya soalnya matematika berarti mengingat rumus gitu ya. Kalau misalnya hiki uketa itu menerima nih. Kalau misalnya shiri atta itu mengenal nih. Tori kaeta itu menukar. Oke, lanjut soal nomor 23 minasang ini ada kalimat watashi no ie kara eki made wa, dari rumah saya sampai stasiun itu nani nanode eki made aruku to tsukaremasu. Kalau misalnya karena dari rumah saya ke stasiun itu bla 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 bla, kalau jalan kaki tuh sampai stasiun capek. Jadi apa minasang jawabannya? Kira-kira gimana nih maksudnya? Kalau capek berarti dari rumah dia ke stasiun gimana? Ya betul, jauh. Jauh tuh yang mana sih? Bisa jadi jauh atau bisa juga di sini ada sakamichi, torimichi, katamichi, atau chikamichi. Jawabannya adalah sakamichi minasang. Ini bukan jauh, tapi sakamichi itu artinya jalannya nanjak, jadi capek gitu. Kalau torimichi itu jalan yang dilewati. Kalau katamichi itu jalan pintas. Nah, kalau chikamichi itu juga sama ya, jalan pintas. Nih. Jadi jawaban yang betul adalah sakamichi karena bikin capek, jalan nanjak. Oke, berikutnya minasang soal nomor 24 ada kalimat kono mise wa totemo ninki ga ari. Toko ini tuh terkenal banget, populer banget. Mise no mae ni wa itsumo kaiten o motsu hito no nagai nani-nani ga dekite iru. Jadi toko ini tuh terkenal banget minasang ya. Jadi di depan toko itu ya, bahkan sebelum buka tuh udah panjang tuh orang-orang yang nunggu. Apa yang panjang? Jawabannya adalah nomor 3 minasang, yaitu retsu. Nah, retsu ini artinya adalah antrian. Oke, berikutnya minasang soal nomor 25, soal terakhir di bagian melengkapi kalimat menggunakan goi ini. Yang terakhir adalah ada kalimat ato de repoto o kaku tame ni. Nah, laporan yang nanti gitu ya. Jiken no kekka o noto ni nani nani shita. Buat laporan yang nanti tuh, jadi saya itu bla 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 catatan tentang hasil jiken. Jadi yang mana minasang? Kalau noto itu berarti diapain sih? Notonya nih. Apakah shinsei, apakah kiroku, ataukah yoho, atau jawabannya adalah tsuchi. Yang mana minasang? Ada hubungannya sama noto dan jiken no kekka o. Oke, jadi mencatat hasil jiken desu. Apa nih jawabannya minasang untuk mencatat atau noto? Hai, jawabannya adalah kiroku. Kiroku itu bisa punya arti melakukan pencatatan. Jadi noto ni kiroku shita. Melakukan pencatatan di buku catatan. Kiroku ne jawabannya. Hai. Oke minasang, sekarang kita lanjut ke Mongdayong ya. Mongdayong ini adalah mencari persamaan atau sinonim dari kosakata yang digaris bawahi. Oke, sudah siap minasang? Lanjut kita ke soal nomor 26. Ada kalimat ano shigoto wa hontou ni kurou shita. Kerjaan itu tuh kurou shita. Kurou shita itu apa sih? Kurou shita itu artinya berat minasang. Nih. Jadi yang mana nih yang jawabannya mirip dengan kurou shita, samarnya dengan kurou shita? Hai, jawabannya adalah taiheng datta, berat, melelahkan. Kalau nomor 1 ini kikeng, berbahaya, bukan ya. Cumarana kata itu membosankan. Dan nomor 4 ini yarita kuna kata, tidak ingin melakukan. Minasang, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 27. Ini ada kalimat Honda sang to Sato sang wa. Oke, Honda sang dan Sato sang.
Oke, heya kara soto deteita. Jadi Honda-san sama Sato-san itu keluar dari kamar dengan soto. Itu apa sih minasan? Soto itu diam-diam gitu ya, tidak bersuara. Jawabannya mana minasan? Apakah shizuka ni nigiyaka ni isoide futari de? Jawabannya adalah nomor 1 minasan shizuka ni, karena soto itu kan tadi saya bilang diam-diam. Jadi shizuka ni ya berarti keluar tanpa suara. Kalau nomor 2 ini nigiyaka berarti keluar dengan ramai, dengan heboh ya. Nomor 3 isoide berarti dengan buru-buru. Yang nomor 4 futaride keluar berdua. Lanjut minasan soal nomor 28. Ini ada kalimat kino kemarin. Tanaka-san wa sotai shita sou desu. Kemarin tuh Tanaka-san, sotai itu apa sih? Sotai itu artinya adalah pulang cepat. Pulang cepat dari kantor. Jadi yang mana minasan ini semuanya ada cepatnya nih, hayaku. Tapi tadi saya bilang apa? Pulang cepat ya. Jadi jawabannya adalah hayaku kaeta. Ini kanji kaeta pulangnya. Nomor 1 ini apa? Ini hayaku kita minasan artinya bangun cepat. Yang nomor 2 hayaku kita datang cepat. Yang nomor 3 hayaku nemutta, cepat tidur. Lanjut soal nomor 29. Ini ada kalimat koko ni kite kara 1週間 gurai tachimashita. Sejak saya datang ke sini itu sudah semingguan. Oke. Di sini tachimasa di sini artinya adalah sudah melewatkan waktu gitu ya. Sudah pokoknya melewatkan waktu selama 1 minggu aja dia ada di sininya tuh. Jadi tachimasa itu yang mana sih minasan? Melewatkan. Ya, jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Sugoshimashita, melewatkan. Kalau yang nomor 1 mochimashita nunggu. Ini nggak ada hubungannya sama nunggu ya. Tsukemashita ini artinya berlanjut, dan yang nomor 3 itu yasumimashita, istirahat. Oke, lanjut ke soal nomor 30 terakhir nih minasan di bagian mencari persamaan kata ya. Kalimatnya ada ini nih. Kono mise dewa, di toko ini samazama na ryori ga taberaremasu. Kita bisa makan berbagai macam masakan yang berbeda-beda. Sama-sama, berbeda-beda, berbagai macam. Berarti jawabannya apa? Tentu saja minasan iro-irona ya, berbagai macam. Kalau nomor 1 kiraina makanan yang indah, yang bersih. Enggak ya. Yang nomor 2 yumaina terkenal. Bukan. Nomor 4 tokubetsu na spesial juga bukan. Baik minasan, sekarang kita masuk ke Mongdai 5 ya. Ini adalah Mongdai terakhir yang ada di bagian JLPT Mojigo ini. Mongdai 5 ini kalian harus mencari kalimat mana yang penggunanya itu tepat untuk kosakata yang ada di soal. Pertama minasan, di nomor 31 ada kosakata gensho. Apa sih gensho itu? Gensho ini ya minasan tuh, kalian bisa lihat sini ada kalimat 1, 2, 3, 4. Yang mana sih yang paling tepat menggunakan gensho minasan? Jadi minasan, jawabannya yang mana nih? Jawaban yang betul adalah yang nomor 3 ini minasan. Oke. Gensho itu artinya apa sih? Kita lihat tuh kalimatnya ya. Ini ada kalimat Chousa ni yoru to, berdasarkan hasil survei ya. Kono kuni no jinko wa jumlah penduduk di negara ini tuh Kongo gensho suru soda. Gensho ini artinya berkurang minasan. Ini kanji heteru ya, gengnya, show-nya ini sedikit. Jadi berkurang jadi sedikit. Kenapa jawabannya nomor 3? Karena berkurang sedikitnya itu biasanya untuk jumlah. Kalau di sini adalah jinko. Berikutnya minasan soal nomor 32. Ini ada kosakata judai. Judai ini dari kanji omoi berat dan dai besar. Artinya judai itu adalah penting minasan. Yang mana jawabannya minasan? Coba dicek-cek apakah semuanya penting-penting? Dengeran nggak sih suaranya? Aman. Oke. Hai, oke. Cut. Langsung ya, lanjut ya. Jawaban yang betul minasan adalah yang nomor 4 minasan. Oke, nomor 4 ini kita lihat bersama-sama ya. Kalimatnya adalah ashita, besok. Shachou kara judai na happyo ga aru soda. Besok ada happyo atau presentasi yang penting dari Shachou. Kenapa yang lain-lainnya salah minasan? Soalnya nih kodomo tachi wa judai na kao, nggak ada ya wajah yang penting. Apa itu wajah yang penting minasan? Sini ada judai na yubi wa cincin yang penting. Cincin bisa penting sih, tapi itu taisetsu biasanya kalau barang berharga ya. Terus kalau nomor 3 juga salah nih minasan. Judai na keiken. Ini keiken pengalaman, nggak bisa pakai judai penting ini. Jadi judai ini biasanya untuk kata benda minasan. Terutama aktivitas gitu. Kalau di sini aktivitasnya adalah happyo atau presentasi. Lanjut minasan, nomor 33 ini ada kosakata bara-bara. Apa sih bara-bara? Bara-bara itu artinya beda-beda gitu ya. Beda-beda dalam artian kayak tersebar gitu.
di berbagai gitu ya, bara-bara. Jadi jawabannya yang mana nih minasang bara-baranya? Jawabannya minasang yang betul adalah yang nomor 2 ya untuk bara-bara. Di sini ada kalimat yukani otoshite shimai, jatuh ke lantai. Jadi, shiryo ga bara-bara ni natte shimatta. Jadi dokumennya itu berantakan. Tadi saya bilang ya bara-bara itu terpisah-pisah beda-beda dalam artian berantakan gitu. Minasang nomor 1 kenapa salah? Soalnya ini ice cream itu nggak bisa berantakan gitu ya. Ice cream kan meleleh gitu. Yang nomor 3 juga sama nih. Kuki ga bara-bara, udara nggak bisa, soalnya kan udara mah nggak kelihatan, jadi nggak bisa kelihatan berantakan gitu. Nomor 4 juga sama nih, jusu ga bara-bara, bukan, kalau jusu itu kobosu, tumpah. Lanjut minasang, nomor 34 ini ada kata kawa. Apa? Masih ingat minasang kawa artinya apa? Yes, kawa artinya kulit. Nah, mana nih kalimat yang tepat untuk penggunaan kulit ini? Penggunaan yang tepat minasang ada pada kalimat nomor 1. Kita lihat ya, kenapa jawabannya nomor 1? Soalnya di sini ada kalimat jagaimo wa, jagaimo desu ne. Kentang kawa o bukanai de sono mama yudemasu. Kentang itu tuh, kalau kentang itu kawa o bukanai de, jangan dikupas kulitnya. Jadi sono mama yudemasu, direbus saja kayak gitu. Jadi tanpa mengupas kulitnya. Kenapa kulit yang ini benar? Karena kawa di sini kulit ya, kulit buat kulit tanaman ya, atau tumbuhan atau sayuran atau buah gitu. Kalau yang nomor 2 ini salah, kawanya pasokong no kawa. Kulit komputer nggak punya kulit yang bisa dikupas ya. Nomor 3 ini tamago no kawa. Kalau telur mah bukan kulit yang bisa dikupas, telur mah kulitnya dipecahin ya, jadi bukan kawa. Nomor 4 juga bukan ya, tekisuto no kawa. Di sini kawa, kalau tekisuto itu buku teks bukan kulit tapi cover. Lanjut minasang, soal nomor 35 ini ada kosakata katakana nih, oda. Apa sih oda? Oda itu artinya order. Nah, order mana nih? Order pesanan atau order urutan minasang? Jawaban yang betul adalah yang nomor 3 minasang ya. Di sini ada kalimat restoran de shokuji no ato ni desato o oda shita. Di restoran itu setelah makan memesan dessert. Jadi order di sini artinya memesan. Kalau misalnya nomor 1 ini salah karena ishakara oda sareta, memesan dari dokter. Pesan apa? Dari dokter. Nah, yang nomor 2 juga ini ya, soji o oda shita, memesan supaya bersihin kamar. Bukan ya, kalau ini bukan memesan ya, tapi menginformasikan. Yang nomor 4 juga salah karena sengshu tachi ni oda shita, memesan, memberi pesan kepada sengshu, bukan ya. Jadi oda ini minasang order, ini artinya adalah memesan sesuatu. Contohnya di sini makanan. Gimana minasang? Tadi saya udah bahas banyak banget nih, soalnya ada 35 soal loh untuk semua section atau semua mongdai dari Mojigoi. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal kali ini kalian bisa semakin mantap untuk mengikuti JLPT N3 ya. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu lagi di video-video pembahasan soal JLPT N3 yang berikutnya ya. Matane!